Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain amma ba'd. Kembali lagi bersama saya di sini. Mari kita tholabul ilmi bersama-sama dengan materi hari ini, torekot yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian torekot dan jenis-jenis torekot yang ada di Indonesia. Mulai dari pengertian torekot. Kata torekot sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata toreko, yang berarti jalan, metode, sistem, atau mazhab atau aliran. Toreko sendiri dalam tasawuf itu merupakan suatu metode tertentu ditempuh seseorang secara kontinu untuk membersihkan jiwanya dengan mengikuti jalur dan tahapan dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi toreko ini adalah suatu jalan yang ditempuh seseorang untuk membersihkan jiwa, lebih menyucikan jiwanya dari keburukan-keburukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hasil diskusi FKI Forum Karya Ilmiah disimpulkan bahwa tarekat ialah proses pembersihan jiwa dari akhlak tercela dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Atau dapat diartikan bahwa tarekat ialah mengamalkan ajaran Islam secara totalitas, baik lahir maupun batin, demi meraih ridho Allah atau wusul pada Allah. Ya, sama saja, intinya mensucikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, lebih taat, lebih totalitas dalam beribadah. Kita lanjut kepada jenis-jenis tarekat yang ada di Indonesia serta ajarannya. Yang pertama yaitu tarekat Khalwatiyah. Tarekat Khalwatiyah ini didirikan oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi. Tarekat ini membagi manusia menjadi beberapa golongan atau tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang paling bawah, manusia yang berada dalam nafsul amarah. Manusia di sini yang termasuk nafsul amarah ini, dia akhlaknya buruk, seperti jahil, kikir, sombong, gemar kepada kejahatan, dan dipengaruhi syahwat dalam sifat-sifat tercela lainnya. Yang kedua, manusia yang berada dalam nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini adalah mereka yang gemar meninggalkan perbuatan buruk dan berbuat saleh tetapi suka bermegah-megahan. Jadi golongan manusia yang kedua ini sudah bisa dapat berbuat baik, tapi masih bermegah-megahan, pamer seperti itu. Dan yang ketiga adalah manusia yang berada di dalam nafsul mulamah. Nafsul mulamah ini lebih tinggi tingkatannya dari sebelumnya. Yang keempat, manusia yang berada dalam nafsul mutainnah. Yang kelima, manusia yang berada dalam nafsul radiyah. Yang keenam, manusia yang berada dalam nafsul mardiyah. Yang ketujuh, manusia yang berada dalam nafsul kamilah. Nafsul kamilah ini adalah tingkatan dalam tarekat Khalwatiyah ini yang paling tinggi. Itu beribadah secara totalitas. Yang ketiga adalah tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Semasa kecil itu Syekh Qadir Jailani itu dikenal orang yang cerdas, baik, santun, berakhlak mulia. Dan ajarannya tarekat Qadiriyah ini adalah mengamalkan dan mengajarkan zikir dan wirid tertentu, dan mengajarkan cara mengatur nafas pada waktu berzikir. Ajaran ini merupakan adaptasi dari teori emanasi yang tidak lama kemudian sangat populer di Indonesia. Yang keempat adalah tarekat Rifaiyah. Pendiri tarekat Rifaiyah ini adalah Syekh Ahmad bin Ali Abdul Abbas. Tarekat ini agak fanatik dan anggotanya dapat melakukan hal-hal yang ajaib
Misalnya makan pecahan kaca, berjalan di atas api, terus memecahkan batu bata dan lain sebagainya. Intinya tarekat Rifa'iyah ini kekuatan, menunjukkan kekuatannya. Dan yang kelima adalah tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah ini didirikan oleh Syekh Muhammad Saman, seorang guru masyhur yang mengajarkan tarekat di Madinah. Tarekat Samaniyah ini ajarannya adalah mewiridkan bacaan zikir yang biasanya dilakukan secara bersama-sama. Jadi itu melakukan zikir secara bersama-sama, tidak individu. Dan harinya pun pada hari Jumat di masjid atau musola sampai tengah malam. Dan yang keenam, tarekat Saziliyah. Pendiri tarekat Saziliyah adalah Abdul Azan Ali As-Sazili, seorang ulama sufi besar. Beliau dilahirkan di kawasan Maghribi. Tarekat Saziliyah merupakan tarekat yang paling mudah pengamalannya. Dengan kata lain, tidak membebani syarat-syarat yang berat kepada syekh tarekat. Syarat-syaratnya adalah antara lain: 1. Meninggalkan segala perbuatan maksiat. 2. Memelihara segala ibadah wajib. 3. Menunaikan ibadah-ibadah sunnah. Yang keempat, zikir kepada Allah sebanyak mungkin. Yang keenam, membaca sholawat. Mungkin tarekat Saziliyah ini sama saja umumnya ketika kita disuruh beribadah yang wajib, menegakkan yang sunnah, dan zikir serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketujuh, tarekat Tijaniyah. Pendiri tarekat Tijaniyah ialah Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani, seorang ulama yang lahir di Ain Mahdi. Dari usia 7 tahun, beliau sudah bisa menghafal Al-Quran dan menjadi guru dalam usia belia atau masih kecil. Tarekat Tijaniyah ini ajarannya antara lain mengajarkan wirid, istighfar, dan sholawat. Wirid-wirid yang diajarkan sangat sederhana, seperti istighfar dan sholawat atau tahlil. Semua wirid tersebut boleh diamalkan 2 waktu sehari. Intinya tarekat di sini adalah suatu jalan yang kita tempuh untuk lebih bertakwa kepada Allah, serta menjauhi larangan dan menegakkan perintahnya. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik serta fokus beribadah kepada Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.